Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, jadi hari ini kita mau belajar nih ya. Maaf banget, Ibu harus terlambat mengirimkannya ya karena laptop Ibu bermasalah, jadi Ibu harus editnya di komputer sekolah gitu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sebentar, huruf kapital dan juga tanda baca ya. Jadi apa itu huruf kapital, apa itu huruf baca, tanda baca maksudnya. Nah, mari kita perhatikan ya. Oke, wait, um, sebentar, kita akan mulai dari awal ya. Oke, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, jadi kita akan belajar tentang huruf kapital dan tanda baca ya. Oke, nah jadi tujuan kita belajar hari ini ya, kamu bisa, Ibu yakin kamu pasti bisa ya memahami huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya dalam sebuah kalimat. Apa itu tanda kalimat? Kok apa itu tanda kalimat? Apa itu tanda baca? Nanti kita akan perhatikan. Oke, lanjut. Oke, jadi kita akan pelajari terlebih dahulu untuk tanda baca titik. Nah, kalian pasti sering sekali menemukan tanda titik, entah itu di buku cerita kalian, gitu ya, atau di um, materi yang Ibu sampaikan, gitu. Pasti kalian pernah melihat ini. Nah, jadi tanda baca titik atau tanda titik gitu ya, itu berupa titik ya, memang titik gitu ya, cuma satu kali titik udah gitu aja. Ya, jadi ini digunakan di akhir kalimat untuk mengakhiri sebuah kalimat. Nah, contohnya seperti apa? Halo, namaku Ben. Gitu ya. Ini contohnya nih. Halo, namaku Ben. Halo, namaku Benny. Ya ampun, Ibu, maaf banget nih ya. Kurang konsentrasi. Halo, namaku Benny. Titik. Nah, jadi kalimat ini berakhir dengan namaku Benny. Gitu. Kemudian kalimat selanjutnya, contoh selanjutnya, rambutku berwarna hitam. Nah, jadi kalimat ini diakhiri dengan berwarna hitam. Gitu. Jadi fungsi tanda titik untuk mengakhiri sebuah kalimat. Gitu ya. Lanjut. Selain tanda baca titik, kita juga punya tanda baca tanya atau sering kita sebut dengan tanda tanya gitu. Nah, jadi tanda tanya ini digunakan di kalimat pertanyaan ya. Jadi biasanya kalimat pertanyaan itu ada siapa, ada di mana, ada mengapa, ada bagaimana gitu ya. Ada enam kalimat pertanyaan gitu ya. Ada 6 tipe pertanyaan gitu ya. Nanti mungkin di kelas atas kamu akan pelajari lagi, tapi sekarang kita akan lihat penggunaan tanda tanyanya aja dulu. Ya, jadi contohnya nih, siapa nama kamu? Diakhiri dengan tanda baca. Tanda baca tanda baca tanya ya. Ibu grogi nih sama kalian. Oke, jadi Ibu ulangi, siapa nama kamu? Diakhiri dengan tanda tanya, gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya, apa warna rambutmu? Nah, itu diakhiri dengan tanda tanya lagi, gitu. Jadi setiap ada kalimat pertanyaan, mungkin itu mengapa atau siapa, di mana atau bagaimana, itu diakhiri dengan tanda tanya. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, setelah kita belajar tentang tanda baca, kedua tanda baca ini, oh ya, jadi hari ini kita hanya akan belajar tentang tanda titik dan tanda tanyanya aja ya. Sebenarnya banyak sih tanda-tanda baca gitu ya, tapi kita akan pelajari dua ini aja dulu untuk di kelas ini ya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang huruf. Nah, tadi seperti yang Ibu sampaikan di awal, tujuan kita belajar hari ini adalah kamu mengerti huruf kapital gitu ya dalam sebuah kalimat. Nah, sebenarnya huruf kapital itu apa ya, Bu ya? Nah, huruf kapital itu disebut juga dengan huruf besar, ya. Nah, yang kita gunakan di awal kalimat, kalimat itu kayak kumpulan kata-kata gitu, ya. Dan pada huruf depan, nah, huruf depan apa? Itu ada nama Tuhan, nama orang, terus ada agama, kemudian hari dan bulan. Sebenarnya ada tempat juga. Jadi kalau misalnya kita mau nulis ngabang, misalnya kita tulis ngabang gitu ya,
Kita awali huruf ngabang itu dengan huruf kapital. Tetapi untuk sekarang kita belum mempelajarinya, ya. Oke. Nah, kemudian ada huruf kecil. Oh, ternyata kalau misalnya ada huruf besar, ada huruf kecil juga ya, Bu ya? Iya, benar sekali. Jadi huruf kecil itu digunakan setelah huruf besar atau kapital. Oke, kita akan lihat contohnya ya. Mungkin kalian ada yang lupa mungkin ya, huruf kapital atau huruf besar itu dan huruf kecil itu seperti apa. Mari kita perhatikan berikut. Ya, jadi apa itu huruf kapital? Nah, ini ada contohnya ya, yang A besar, kemudian di bawahnya ada A kecil. Nah, jadi kita sebentar, oke. Kita cek lagi nih ya. Sebentar. Next. Oke. Oke. Ini ya. Jadi ini huruf kapitalnya ya. Setelah ada A, kemudian ada B. Dilanjut dengan C, D, E, F, dan selanjutnya sampai dengan 26 huruf. Huruf kapital atau huruf besar. Begitu juga dengan yang huruf kecil ya. Jadi ada A, ada B, ada C, ada D, ada E, ada F, dan seterusnya hingga 26 huruf juga. Jadi kalau misalnya huruf besar ada 26, ya berarti huruf kecil juga ada 26 ya. Selanjutnya. Nah, kita kan tadi pengennya pelajari huruf kapital itu dalam sebuah kalimat ya. Nah, untuk huruf kapital ini sebenarnya dipakai di mana aja ya, Bu ya? Nah, ternyata huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Kalian perhatikan yang Ibu highlight, yang Ibu warnai, warna kuning itu ya. Jadi ini contoh penggunaannya di awal kalimat. Nih, perhatikan dengan baik yang Ibu warnai warna kuning ya. Kemarin Tasya membantu Mama menyapu rumah. Nah, ini satu kalimat ya. Terus kita akhiri dengan tanda titik. Nah, di awal kalimatnya ini kan ada kata kemarin ya, ada kata kemarin. Nah, kemarin ini dimulai dengan huruf K. Nah, K-nya yang kita buat besar atau kita buat kapital ya. Kemudian contoh lainnya ada kapan Tasya membantu Mama menyapu rumah. Nah, ini kan karena ini kalimat pertanyaan, ini kayak kamu sedang bertanya gitu. Nah, jadi kita akhiri dengan tanda tanya. Dan di awal kalimatnya kita gunakan huruf kapital. Oke. Ibu yakin kamu pasti bisa. Lanjut. Oh ya, catat jika menurut kamu ini penting dan kamu mungkin sulit untuk mengingat, jadi lebih baik kamu tulis ya. Lanjut. Nah, ternyata huruf kapital itu digunakan juga untuk menulis nama orang. Oh, contohnya kayak nama siapa ya? Nah, ada Anjani, ya, Anjani Ripka Margarel. Kemudian ada Florentius Hagai dan ada Sabrina El Safani. Nah, jadi untuk setiap huruf di awal nama mereka, nah itu kalian tulis dengan huruf kapital juga, ya. Nah, Ibu berikan contoh lagi nih. Misalnya, siapa ya? Nama Villa. Nama Villa kan cuma singkat aja kan, cuma Villa. Jadi kita tulis V-nya ya, V dalam huruf besar ya. Kemudian dilanjutkan dengan huruf kecil ya. Gitu. Oke, kita warnai dulu. Salah, maaf ya. Oke, maaf. Oh, mana ini ya? Sebentar. Kok Ibu jadi grogi sih sama kalian? Aduh. Bentar. Aku nggak ada ininya ya. Gimana sih dia?
Gimana? Kok Ibu lupa? Kok Ibu nggak dapet sih? Ibu mau highlight ini. Lah, kenapa Ibu nggak dapet ya? Pokoknya itu deh ya. Jadi ini V-nya, tulisan V-nya punya si siapa? Villa itu di iniin, di huruf kapitalin. Ya, jadi berikan huruf kapital. Oke. Mari kita lanjutkan. Oke. Selanjutnya setelah nama orang ya. Setelah nama orang kita gunakan untuk nama agama. Ya, agama, ada kitab suci, terus ada nama Tuhan pastinya dan ada hari raya. Ya, jadi ini yang bersifat keagamaan gitu ya, kita gunakan huruf kapital. Contohnya, perhatikan kembali yang Ibu highlight kuning. Ya, gereja adalah tempat ibadah umat Kristen. Nah, Kristen ini adalah sebuah agama. Jadi kita highlight K-nya gitu ya. Jadi kita buat huruf kapital. Kemudian ada Anita temanku beragama Buddha. Nah, jadi agama Buddha ya. Ini kita tulis juga dengan huruf kapital di B-nya. Dan yang terakhir contohnya Tian rajin membaca Alkitab setiap malam. Nah, jadi Alkitab ini kan kitab suci orang apa? Ya, orang Kristen ya atau orang Katolik juga Alkitab kita menyebutnya. Nah, jadi kita tulis dengan huruf kapital juga ya. Oke, selanjutnya setelah nama yang berhubungan huruf kapital yang berhubungan dengan nama keagamaan, kita akan lanjutkan dengan huruf kapital untuk nama tahun, bulan, dan hari. Ya. Nah, jadi ini contohnya kita sudah belajar daring sejak bulan Juli 2020. Nah, jadi untuk nama bulan ya, jadi ada bulan Januari sampai dengan Desember kalau misalnya kalian mau tulis. Biasanya sih kita akan tulis dengan apa ya? Dengan tanggal lahir kita biasanya. Nanti kamu akan tulis dengan huruf kapital ya. Nah, ada yang tahu nggak ya daring itu apa sebenarnya? Ada nggak? Oke, jadi daring itu adalah dalam jaringan atau bahasa kerennya online gitu ya. Nah, jadi kita sudah belajar online sejak bulan Juli 2020. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Contoh yang lain. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi di bulan Agustusnya, di A, huruf awalnya, kita tulis dengan huruf kapital. Dan ini penting juga untuk kalian ketahui, kalau nih, misalnya kita tulis nama Indonesia, Indonesia ini nama negara kita ya, jadi kamu sekarang tinggal di Indonesia. Ya, nah kita tulis dengan huruf kapital. Ya, dengan penuh bangga kita tulis dengan huruf kapital. Oke, selanjutnya, hari Minggu kami pergi ke gereja. Nah, jadi untuk nama-nama hari juga, nah kita tulis dengan huruf kapital. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita tulis dengan huruf kapital. Oke. Kira-kira masih ada lagi nggak ya? Coba kita lihat. Oke, udah selesai. Kita udah hampir akan latihan lagi, ya. Jadi Ibu akan rangkum, ya. Jadi Ibu akan ulangi singkat saja, ya. Jadi kita sudah belajar tentang tanda baca titik atau tanda titik untuk mengakhiri kalimat, ya. Kemudian ada tanda baca tanya atau tanda tanya. Ini digunakan di akhir kalimat pertanyaan. Kemudian ada huruf kapital juga, huruf besar, huruf kecil, gitu ya. Ini contohnya untuk huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecilnya. Huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contohnya yang Ibu highlight warna kuning. Kemudian huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama orang. Nah, kalian bisa perhatikan juga yang Ibu highlight kuning. Ya. Selanjutnya, huruf kapital juga digunakan untuk nama keagamaan yang berhubungan dengan agama, ya gitu ya. Contohnya kalian juga bisa perhatikan yang Ibu highlight warna kuning. Dan terakhir,
huruf kapital untuk nama tahun, bulan, dan hari. Nah, jadi sebenarnya huruf kapital ini banyak digunakan gitu ya untuk penamaan yang lain, untuk menulis hal yang lain. Tetapi karena kita ada di kelas 2, ya, untuk sekarang kita pelajari keempat hal ini aja. Jadi mungkin untuk yang lainnya kita akan pelajari menyusul begitu. Oke, setelah kamu mendengarkan penjelasan Ibu, nah Ibu ingin kamu juga belajar nih, kamu juga latihan menulisnya. Jadi kamu nggak hanya mendengar Ibu, tetapi kamu juga mempelajarinya secara langsung, ya. Jadi Ibu punya latihan nih untuk kalian. Nah, tulislah kalimat di bawah ini dengan benar. Oke. Nah, jadi silakan yang Ibu berikan sama kalian dari nomor 1 sampai nomor 4 ini bukan yang tepat, ya. Jadi Ibu ingin kalian yang memperbaikinya, kamu yang menulisnya dengan benar. Nah, bukan contohnya, jadi Ibu akan jelaskan nih, nomor 1. Nomor 1 itu ada Isnanti Cita Maihati. Jadi yang nomor 1 ini adalah nama Ibu Cita ya, jadi kamu coba perbaiki nama Ibu Cita, nah sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, ya, untuk penamaan, untuk menulis nama orang. Dan yang kedua, kami merayakan Natal setiap tanggal 25 Desember. Nah, jadi ini satu kalimat. Nah, kira-kira kalimat tadi harus diakhiri dengan apa ya? Dan ingat, di awal kalimat kita harus menggunakan apa? Jadi kamu cek apa yang salah di sini, terus kamu benerin, ya. Kemudian ada nomor 3. Di mana Ibu menyimpan tasku? Nah, kalau menurut Ibu ini kalimat pertanyaannya. Nanti kamu bisa tanya sama mama atau papa atau kakak di rumah, kira-kira ini ini kalimat apa ya mama gitu ya. Nah, kamu cek juga apa aja yang salah, kamu bisa perbaiki. Dan yang terakhir ini memang agak panjang ya, tapi Ibu yakin kamu pasti bisa. Nama ayahku adalah Baron. Ayahku adalah seorang petani. Aku bangga menjadi anak ayah, ya. Nah, jadi ini ada beberapa yang kayaknya yang salah, jadi kamu perbaiki sehingga kalimat ini menjadi benar. Oke. Nah, ini aja pelajaran kita hari ini, ya. Kalau misalnya nih, kamu punya pertanyaan, kamu bisa hubungi Ibu ya melalui WA ataupun kamu bisa kirim di kolom komentar di YouTube ini, ya. Kemudian, nah, ini kamu tidak perlu mengumpulkan tugasnya ya, karena ini hanya untuk latihan kamu saja. Kita akan punya tugas nanti, ya, setelah kita bertemu di kelas kembali, ya. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga kalian selalu semangat di rumah meskipun belajar dari rumah dan tetap ikuti protokol kesehatan ya, pakai masker kalau misalnya kalian harus bepergian. Kalau misalnya kamu pergi keluar tapi sebenarnya nggak terlalu penting, jadi usahakan di rumah saja bersama dengan keluarga tercinta, ya. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa semuanya.